What's up bro lovers, anjay, ketemu lagi bareng gua Titisan si Legend. Pastinya dan tentunya masih di channel kesayangan keluarga, apalagi kalau bukan channel tersopan ini. Alright, sabun people yang budiman, apa kabar kalian semuanya, cuk? Gak peduli sedang ngapain lo sekarang, mau lagi duduk kek, jongkok kek, bakar bahan sekalipun, bodo amat. Intinya gue selalu mendoakan semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke, so sesuai janji manis gue di video sebelumnya kemarin guys, gue bakal kasih kalian asupan. Wele, stop pakai GFX lagi bang. No, udah banyak banget yang kebanet gara-gara GFX. Jadi lu gak... Nah ini nih, yang kayak gini nih, orang-orang yang keseringan buka aplikasi TikTok tapi cuman untuk ngelihat dede-dede gemesnya doang. Anjir. Slow dong. Gini teman-teman ya, gak semua penyebab akun PUBG Mobile yang kebanet dengan status aplikasi pihak ketiga itu dikarenakan aplikasi GFX. No guys, no. Please lah cok. Bahkan nih ya, gue punya kasus beberapa hari ke belakang kemarin, akun teman gue tuh pernah sempat kena banned, dan lo tahu pemberitahuan yang muncul itu apa? Di sana tertulis kalau akunnya ke-banned karena aplikasi pihak ketiga. Dan pada kenyataannya teman gue adalah player iPhone 8 Plus yang bahkan sama sekali itu nggak pernah menggunakan aplikasi GFX. Wow, itu artinya sistem auto ban yang ada di PUBG Mobile sendiri itu bisa aja sewaktu-waktu error dan nggak tepat sasaran. Ya namanya juga sistem cok. Benimoja juga pernah ke-banned, jadi ya slow gitu ya kan. Intinya di sini gua mau bilang, gue juga sebenarnya itu nggak mau kalau akun viewers gue tuh sampai harus ke-banned ya kan. Cuman untuk kalian yang device-nya pernah di-root, saran gue hati-hati aja kalau pakai GFX, dan sebaiknya kalau bisa lo hapus aja, sebab akun lo itu bakal rawan dengan banned. Karena jatuhnya ntar akun lo bakal kedetek sama Tencent itu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Itu kedetek banget teman-teman ya. Meskipun lo unroot HP lo, itu nggak menutup kemungkinan akun lo itu bakal nggak ke-banned teman-teman. Jadi nggak ada angka aman juga di sana untuk PUBG Season 14 ini. Tapi kalau device kalian enggak atau sama sekali belum pernah di-root, ya slow aja guys. Akun kalian bakal aman cuk. Bodo amat lu mau pakai aplikasi apapun, gue yakin nggak bakal ke-banned. Asalkan lu menggunakan aplikasi GFX itu ya semata-mata cuma untuk kebutuhan grafik dan FPS doang. Gue jamin tuh bakal aman. Dan buktinya sekarang akun gue aman-aman aja tuh. Bahkan sekalipun gue nggak pernah loh kena banned peringatan 10 menit dari Tencent. Kagak pernah guys, swear gue. Bahkan kalau bisa gue ngerasain gimana sih ke-banned itu gitu ya kan. Tapi janganlah. Jadi aman ya teman-teman ya, soal banned udah gue jelaskan, semoga kalian cukup paham untuk hal itu. Dan sekarang waktunya kita bahas asupannya. Let's go. Oke sabun people, gue main sekarang itu di dua device dengan satu akun PUBG Mobile doang. Jadi di device kentang gue itu sekarang ada kurang lebih 5 jenis aplikasi GFX. Dan ini tuh yang masih stay di HP gue sekarang loh ya, nggak termaksud dari yang dulu pernah gue review dan terus gue hapus. Dan sekarang ini kalau gue main di HP kentang gue yang satu ini, gue tuh loginnya pasti selalu dari aplikasi GFX yang beda-beda. Ya random aja gitu, suka-suka gue. Kadang gue suka login menggunakan aplikasi Panda Game Booster, kadang POB GFX Tool, kadang PGT Gamers, bahkan kadang JM Tools gitu ya kan. Dan kenapa gue selalu gonta-ganti GFX? Karena setiap settingan yang ada di tiap-tiap aplikasi GFX yang ada di HP kentang gue ini itu beda-beda teman-teman. Ada yang gue setting basicnya itu lebih ke grafik dengan FPS yang low. Dan ada juga dengan basic settingan yang arahnya itu lebih ke performa gua main, jadi basicnya lebih ke FPS. Biasanya kalau gua lagi push rank, ya gua selalu pakai settingan yang model gituan. Oke, artinya kalau kalian mau FPS yang berjalan di game PUBG Mobile kalian itu bisa stabil dan mengurangi frame drop yang parah, ya harus ada yang dikorbankan juga di sana teman-teman ya. Ya apalagi kalau bukan grafiknya yang kita korbankan nanti. Karena kita bakal buat kinerja GPU-nya itu agak lebih ringan, agar HP-nya itu nggak cepet panas dan drop FPS. Oke, so gue bakal bikin ini jadi sesederhana mungkin biar lebih mudah kalian pahamin. Karena di sini gue
nggak lagi nyuruh kalian harus menggunakan aplikasi GFX ini atau GFX itu. Sebab gua bakal bahas tiap-tiap aplikasi GFX ini berdasarkan untuk kebutuhan HP lo masing-masing. Alhasil setelah lo nonton video ini, lo pasti bakal paham device lo nantinya itu harus atau cocoknya itu pakai aplikasi GFX yang mana. Kalian bisa pilih langsung sendiri karena kalian udah notice dengan itu. Oke teman-teman, cara milih aplikasi GFX yang tepat untuk jenis kita masing-masing dan sesuai kebutuhan kita itu sebenarnya gampang. Pertama, termaksud golongan manakah device kalian sekarang ini? Apakah termaksud jenis device low end dengan RAM 2 atau 3GB, chipset Snapdragon 600-an ke bawah, atau yang lain setara dengan itu? Kalau iya, itu artinya kalian harus menggunakan aplikasi GFX yang udah mendukung fitur resolusi di bawah standar dan fitur FPS yang lengkap, ya kan? Karena device low end itu untuk sekarang ini grafiknya harus dikorbankan agar FPS-nya bisa lebih stabil. Nggak ada cara lain sih kalau nggak kayak gitu. Dan itu semua bisa kalian dapat dari aplikasi kayak PUBG GFX Tool yang gratis, PGT Gamers itu berbayar, atau JM Tools juga gratis. Dan itu lengkap banget karena ketiga aplikasi ini di bagian fitur resolusinya udah mendukung angka 800 sampai ke 600-an. Ya kan? Bahkan ada auto config-nya juga untuk JM Tools. Dan untuk fitur FPS-nya juga ketiga aplikasi ini tuh udah terlengkap banget. Ada low, medium sampai ke extreme 60 FPS. Beda dengan aplikasi lain yang justru fitur FPS-nya cuman ada di angka high, ultra, dan extreme. Jadi mau nggak mau, mereka nggak mau tahu device lo itu low end atau apa gitu. Yang jelas lo dipaksa untuk menggunakan high 30 FPS. Jadi itu merasa terpaksa banget. So yang kedua guys, kalau device lo udah termaksud ke device mid-end menengah atas dengan RAM 4GB, chipset Snapdragon 600-an ke atas, atau yang lain setara dengan itu, kalian nggak perlu repot-repot lagi sih sebenarnya untuk nyari aplikasi GFX, ya kan? Karena kalian bisa pakai Panda Game Booster atau aplikasi lain sejenis dengan ini. Meskipun Panda Game Booster itu berbayar, ya kan? Karena sebenarnya kalau device mid-end, kalau settingannya pas, sesuai gitu ya kan, pakai aplikasi apapun, hasilnya itu bakal bagus teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena yang kalian butuhkan di sini itu adalah cuman untuk menaikkan tingkat FPS kalian doang, dan menurunkan beban kinerja GPU kalian dengan cara mematikan MSAA bila perlu dan mengaktifkan GPU optimization untuk mengurangi efek berlebih di in-game yang bakal ngebuat kinerja GPU kalian tuh berat. Ya, itu doang sih. Itu sebenarnya udah cukup banget teman-teman ya. Yang gue lakuin sih itu untuk device mid-end gue. Beda kalau Xiaomi 4X gue itu harus lengkap banget sebenarnya. Sebab beda lagi dengan device yang low end. Karena HP low end harus mengorbankan grafik PUBG Mobile kalian agar bisa menjalankan FPS yang stabil di season 14 ini. Dan fitur FPS-nya juga harus komplit, dari yang low sampai ke high itu juga harus ada. Itu gunanya agar kalian bisa optimasi angka FPS yang pas dari mulai angka terkecil low 20 FPS sampai ke angka high 30 FPS. Dan perlu kalian ingat teman-teman ya, untuk device dengan RAM 2 atau 3GB kalian cukup coba dari 3 angka FPS ini yang udah gua lingkarin, low, medium, dan high. Coba satu persatu dan cari mana yang lebih stabil di HP kalian. Kalau untuk grafiknya pakai smooth, itu udah kartu mati banget. Jangan pernah coba-coba untuk pakai yang balance karena itu bakal bikin berat, ya kan? Kemudian anti-aliasingnya itu wajib dimatikan, shadow apalagi itu juga wajib. Dan yang terakhir, resolusinya jangan pakai yang standar. Nah, ini kalau untuk device low end, teman-teman ya, pantang banget pakai resolusi standar karena itu bakal berat banget. Emang hasilnya rada-rada burik sih, teman-teman ya. Itu sangat disayangkan menurut gua. Karena efek buruknya ya itu tadi, cuman rada burik. Cuman ya mau gimana lagi, teman-teman ya. Kalau lo tipe player racer, doyan barbar, close combat, ya settingan yang harus kalian pakai ya agak burik. Harusnya seperti itu karena yang kalian butuhkan untuk close combat adalah FPS yang tinggi dan stabil, bukan grafik yang bagus. Meskipun itu butuh, cuman karena device low end harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau kalian tipe-tipe pemuja grafik yang main PUBG Mobile cuman untuk fun game doang, seneng-seneng ya kan, ya bebas, lo tinggal mainin grafiknya aja dan terima hasil dengan output HP cepat panas. Karena GPU atau grafik prosesor unit lo itu kinerjanya bisa agak terlalu dipaksakan kalau di HP kentang dengan grafik yang bagus.
Selebihnya tips untuk ngejaga akun kalian agar tetap aman dari banned sekarang ini, ya kalian tinggal ngejaga perilaku kalian di in-game lagi teman-teman ya. Kayak contohnya tuh jangan satu match dengan cheater, jangan pakai akun spektator, hindari taming atau apapun itu. Ya masih banyak lain juga lah yang harus kalian hindarin, tapi gua rasa lu lebih paham dari gua kalau soal itu teman-teman ya. Intinya main kayak biasa aja lah, jangan aneh-aneh di in-game. Kalau pakai GFX ya silakan pakai, tapi jangan untuk tindakan kecurangan kayak no grass atau ngapus rumput itu jangan. Ya kan? Apa yang gue sampaikan ke kalian ini tuh semuanya berdasarkan pengalaman gue selaku player yang udah gonta-ganti aplikasi GFX dari season 3 sampai sekarang teman-teman. Jadi semoga pembahasan kita kali ini tuh bisa jadi informasi buat kalian seputar banned PUBG Mobile teman-teman ya. Jadi kalian tahu yang ke banned itu sebenarnya yang kayak gimana gitu. Gua kalau misalkan aplikasi GFX itu emang ke banned, ya gue bakal bilang ke banned teman-teman, karena gue juga nggak di endorse teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian masih belum paham, silahkan komen di bawah atau bisa follow Instagram gua @andreswen08. Nanti kita bakal bahas santuy juga di sana secara lebih detail lagi antara gua dan lu masing-masing gitu ya kan. Oke, so thank you untuk hari ini teman-teman. Thanks buat kalian yang udah hadir juga. Semangat terus teman-teman seperjuangan gua. Gua Andreswen, and till next time. Salam PUBG Mobile. 君の虜になってしまう